Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falda Hairunisa dengan NIM 11010822936. Mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan akan mempresentasikan dengan judul Kode Etik Supervisi dan Kualifikasi bagi Guru. Jangan lupa ditonton. Kemudian ada kode etik keguruan. Pengertian tujuan fungsi kode etik guru. Kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus dipindahkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Kemudian tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kemudian yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, pedoman berperilaku. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan profesi. Yang keenam, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Seperti itu. Kemudian fungsi kode etik guru adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua ada sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Yang ketiga mencegah tempur tengah pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etik dalam keanggotaan. Kemudian penetapan kode etik dan sanksi pelanggarannya. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dengan mengikat para anggotanya. Lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tidak dapat dikenakan aturan yang ada di dalam kode etik tersebut. Ketiga, prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah atau scientific. Kedua, prinsip demokratif. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Kemudian B. Supervisi pendidikan. Yang pertama pengertian supervisi pendidikan. Pengertian supervisi berdasarkan pembentukan kata menunjukkan kepada sebuah aktivitas akademik, yaitu sama kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam dalam memahami objek pekerjaan dengan hal yang jernih. Tujuan profesi pendidikan membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu. Dan mengembangkan spirit the corps. Guru yaitu rasa kesatuan dan persatuan antara guru-guru, membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan perkembangan peserta didik. Kemudian melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntunan-tuntunan yang tidak wajar dan kritik-kritik tidak sehat dari masyarakat. Kelima, teknik-teknik supervisi pendidikan. Ada teknik supervisi yang bersifat kelompok, kemudian teknik individual dalam supervisi. Ketiga, perilaku supervisor yang diharapkan. Keempat, diskusi panel. Kemudian ada seminar sebagai sarana pendalaman berbagai masalah pembelajaran. Kemudian ada demonstrasi pengajar. Kemudian yang terakhir, kualifikasi dan pembinaan guru. Pertama, kualifikasi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 11 pasal 42 dinyatakan bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang ketiga, ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kedua, pembinaan guru, pembinaan profesi dilakukan dalam bentuk pendidikan in-service dan pendidikan pre-service. Pendidikan in-service merupakan kelanjutan pendidikan pre-service yang ditempuh oleh guru sebelum mereka diangkat dan berfungsi sebagai tenaga pengajar. Mungkin ini aja video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.